Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Hilmi Sapucina dengan NIM ID 104 dari Manajemen Angkatan 2023 Universitas UPN Veteran Jakarta. Jadi di sini saya akan menganalisis jurnal karya Pak Tirta untuk UTS Makro SPSS. Nah, jadi judul dari jurnal yang akan saya analis adalah The Effect of Micro and Macro Brain Ambassador Related of Soft and Hard Selling Language and Precise Division of Bureaucracies in Jakarta, Indonesia. Nah, di sini ada industri sepatu lokal di Indonesia yang juga mengalami pertumbuhan, salah satunya yaitu Piero. Nah, yang telah berdiri sejak tahun 1999 dan puncaknya itu pada tahun 2000-an. Nah, jadi di sini banyak upaya yang telah dilakukan oleh brand Piero untuk mempertahankan eksistensinya setelah melewati masa tersulit yaitu pada tahun 2018 dan mengalami kenaikan sebesar 12% sampai 15% pada tahun 2019. Nah, di sini Piero memasarkan produknya melalui toko retail di seluruh wilayah Indonesia serta melalui sektor digital. Jadi di mana 40% penjualan dari produk Piero itu berasal dari media sosial yaitu Instagram. Peneliti ini menggunakan metode kuantitatif dengan fokus pengaruh brand ambassador yang berkaitan dengan bahasa soft selling dan juga hard selling terhadap brand trans, brand awareness, brand image, dan brand segment. Ini ada grafik dari brand trans, brand awareness, dan brand image. Lalu broadcastation yang dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama itu ada Microsoft, yang kedua itu ada Microhard, yang ketiga itu ada Macrosoft, dan yang keempat itu ada Macrohard. Lalu dapat disimpulkan bahwa micro-influencer dengan gaya soft selling lebih efektif dalam membangun kepercayaan merek dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan yang lebih personal dan tidak terlalu menjual itu lebih disukai oleh konsumen dalam konteks mikro. Lalu yang kedua, itu ada macro influencer dengan gaya bahasa hard selling itu justru lebih efektif dalam membentuk citra merek dan image yang kuat. Itu menunjukkan promosi yang lebih agresif dan meyakinkan lebih cocok digunakan oleh influencer dengan jangkauannya lebih luas dan lebih meningkatkan persepsi kualitas merek. Lalu yang ketiga itu ada makro influencer yang lebih dikenal dan lebih sering terlihat mana produk yang berkontribusi pada brand awareness. Mikro influencer masih menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam aspek keterlibatan dalam konversi pembelian, terutama pada pendekatan yang tidak terlalu menjual. Lalu selanjutnya itu ada analisis multi-alpha, yaitu menunjukkan adanya perbedaan signifikan secara statistik antara pengaruh influencer dan gaya bahasa terhadap variabel terhadap brand awareness, brand image, brand trust, dan position. Berikut adalah rangkuman. Berdasarkan uji statistik tadi, dibuktikan bahwa keseluruhan variabel itu memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, hal tersebut itu dinilai dengan nilai P itu sebagian besar itu kurang dari 0,5. Kesimpulan dari jurnal tadi itu apa ya? Nah, jadi secara umum sangat direkomendasikan strategi pemasaran Piero yang bekerjasama dengan micro-influencer yang menggunakan gaya komunikasi soft selling yang lebih membangun kepercayaan dan keputusan pembelian. Sebagai contoh, Piero itu bisa berkolaborasi dengan influencer lokal yaitu Aditya yang followersnya itu mencapai 80.000. Beliau itu menggunakan bahasa yang ringan, kontennya lebih halus dan juga tidak memaksa, di mana beliau itu menggunakan produknya itu dalam keseharian beliau. Nah, namun dengan untuk memperkuat citra dan juga merek dan menunjukkan bahwa Piero adalah brand lokal yang besar dan juga berkualitas, makro influencer seperti Ariel Lesmana yang sudah dikenal luas bisa dilibatkan dalam kampanye promosi dan dalam gaya hard selling. Contohnya itu seperti beliau itu tampil dalam video promosi yang menunjukkan bahwa produk tersebut itu berkualitas secara eksplisit dan secara ketahanan bahan dan juga kenyamanan dengan pernyataan yang tegas. Nah, itu tadi adalah jurnal karya Pak Tirta. Nah, apa aja sih poin penting dari jurnal tersebut? Nah, yang pertama itu ada peneliti tersebut
tersebut memberikan panduan yang berbasis data kepada brand lokal Piero yang menjadi subjek peneliti untuk memilih influencer yang paling efektif sesuai tujuan. Apakah ingin meningkatkan kepercayaan konsumen, atau memperkuat citra merek, atau mendorong pembelian langsung. Yang kedua, itu ada menghindari pemborosan anggaran promosi yang menghasilkan ROI lebih tinggi. Lalu yang ketiga itu sebagai referensi oleh digital marketing agency, brand strategis dan juga content creator untuk merancang kampanye sosial media sesuai dengan karakteristik audiens di Indonesia, khususnya generasi. Jadi itu aja video analisis dari saya. Bila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.